Siapa yang masih ingat suara ikonik saat PS2 dinyalakan? Konsol legendaris ini bukan hanya sekedar mesin game, tapi juga bagian dari masa kecil banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Indonesia juga kan. PlayStation 2 adalah konsol game terlaris sepanjang masa dengan penjualan tercatat lebih dari 155 juta unit yang telah terjual. Tapi bagaimana awal mula sejarahnya? Kenapa bisa menjadi konsol game tersukses? Dan apa saja fakta yang menarik yang jarang diketahui oleh banyak orang? Mari kita bahas selengkapnya di perjalanan PS2 dari lahir hingga menjadi legenda. Setelah sukses besar dengan PlayStation 1 di tahun 1994, Sony yang sebelumnya bukan sebagai pemain besar di dunia video game, berhasil mengguncang dunia industri game dengan PS1-nya yang terjual lebih dari 100 juta unit. Melihat dari kesuksesan itu, Sony sadar bahwa mereka harus menyiapkan penerus dari generasi yang pertama, tentunya dengan yang lebih canggih dan lebih mutakhir. Di akhir 1950-an, Sony mulai merancang PlayStation 2 dengan ambisi besar, bukan hanya menjadi konsol game, tapi juga menjadi pusat hiburan di rumah tangga. Ingat saat itu DVD player masih tergolong barang yang sangat mewah. Sony ingin PS2 bisa berfungsi sebagai konsol game sekaligus pemutar DVD. Strategi ini terbukti jenius. Pada masa 1 Maret 1999, Sony mengumumkan proyek konsol game baru mereka yang bernama PlayStation 2 yang resmi dirilis pertama kali di Jepang pada tanggal 4 Maret di tahun 2000. Antrian pembelian saat itu benar-benar sangat panjang. Orang-orang rela menunggu berjam-jam hanya demi mendapatkan konsol game ini. Di Amerika Utara, PS2 dirilis pada tanggal 26 Oktober 2000. Hanya dalam waktu 3 hari, Sony berhasil menjual 500.000 unit. Permintaan konsumen begitu tinggi, membuat pasokan PS2 menjadi sangat langka. Bahkan, orang rela mengantri panjang, toko-toko kehabisan stok, hingga muncullah pasar gelap yang menjual PS2 dengan harga berkali-kali lipat. PS2 menjadi konsol terlaris sepanjang masa dengan total penjualan lebih dari 160 juta unit. PS2 juga mempunyai dua versi. Yang pertama rilis itu PS2 Fat, kemudian disempurnakan lagi bentuknya menjadi PS2 Slim. Yang populer banget kan waktu itu ada di rental-rental karena ringan dan juga awet. Ayo, siapa di sini yang sekolahnya malah mangkir ke rentalan PS? Ya, gue juga sih termasuk sih. Salah satu keunggulan besar dari PS2 adalah kemampuannya dalam memutar DVD. Pada saat itu, harga DVD player masih jauh mahal dibanding PS2. Jadi, banyak sekali orang-orang pada masa itu membeli PS2 karena bukan hanya untuk bermain game, tapi untuk menonton film dari DVD yang mereka beli. Ditambah lagi, dengan adanya DVD drive, membuat kapasitas penyimpanan game bisa jauh lebih besar dibandingkan CD biasa kan. PS2 juga dilengkapi dengan backward compatible. Artinya PS2 dapat memainkan game-game dari PS1. Ini tentunya membuat koleksi game lama bakal masih bisa dimainkan. Jadi kalau kalian masih punya koleksi game PS1, bisa nih kalian mainin di konsol PS2 kalian. Sony juga memperkenalkan Emotion Engine dalam prosesor mereka. Prosesor ini, prosesor khusus yang dibuat di grafis PS2 jauh lebih detail dibandingkan PS1. PS2 juga memiliki port USB dan port E-Link, mirip FireWire yang jarang dimanfaatkan. Tetapi menunjukkan betapa futuristiknya PS2 untuk ukuran tahun 2000-an,
Selain itu, PS2 juga dapat disambungkan ke internet dengan network adapter, walaupun fitur bermain game online pada masa itu belum terlalu populer. Tepatnya ya di Indonesia juga belum terlalu populer kan. Saking canggihnya PS2 nih ya, sempat disebut teknologi dari masa depan. Bahkan di berbagai forum yang beredar, PS2 dikatakan teknologi dari alien. PS2 juga memiliki fitur yang lainnya. PS2 bisa dijadikan komputer berbasis Linux. Bahkan PS2 juga sempat digunakan oleh militer Amerika Serikat yang menggabungkan 176 unit PS2 menjadi superkomputer berbasis Linux untuk pengolahan data berat seperti simulasi peluncuran rudal. Hal ini memungkinkan karena CPU dari PS2 yaitu Emotion Engine PS2 pada masanya itu sangat canggih banget guys. Selain itu, Sony juga merilis aksesoris unik seperti multitap. Jadi kita bisa bermain dengan beberapa player lainnya, juga dengan EyeToy, kamera untuk bermain interaktif, hingga adanya hard disk eksternal untuk beberapa game online. Salah satu yang menjadi alasan PS2 yang fenomenal adalah jumlah game-game yang luar biasa banyak guys. Ada lebih dari 3.800 judul game dengan total penjualan lebih dari 1,5 miliar kopi. Game action adventure, ada Grand Theft Auto San Andreas. Di game ini, selain kita bisa menjalankan storyline yang ada, kita bisa bebas kemana aja. Dan juga bebas melakukan apa saja. Bisa ngerusuh di jalan, bisa kejar-kejaran sama polisi, bahkan setelah ngerusuh dan juga mendapatkan bintang, kita bisa nge-cheat berteman dengan polisi. Jadi bebas tuh, mau ngerusuh kayak gimana juga. Ada juga game-game tembakan zombie nih, series lanjutan dari Resident Evil 4. Dari seri game MMORPG, ada juga nih, seri lanjutan dari Final Fantasy X. Ada juga game perang antar kerajaan. Ada Dynasty Warrior tuh. Base hero gua ya Lubu lah. Kalau kalian apa? Nah, sampai ada nih game yang tidak disukai oleh pemilik rental PS, yaitu game perusak stick. Kalian mungkin telah tahu. Ya, benar. Itu adalah Guitar Hero. Game Rockstar tentang anak sekolah yang absurd. Ada Bully. Buat yang suka game horor, ada Silent Hill. Game horor psikologis ini penuh dengan makhluk-makhluk menyeramkan dengan atmosfer yang menghantui. Buat para pecinta gulat, ada WWE SmackDown Hardcore Spine tuh. Udah keren banget tuh. Game yang dibuat dari film gangster yang dicepuin oleh gangster-gangster lain hingga dikejar-kejar, ingin dihabisi. Ada game The Warrior. Buat pecinta otomotif, ada game ikonik Need for Speed Underground. Kalian bisa modif mobil sesuai dengan yang kalian inginkan. Game dewa-dewaan nih, yang ingin balas dendam, ada God of War. Game ikonik juga ada nih, Mortal Kombat Shaolin Monk, yang menceritakan perjalanan Liu Kang sebagai karakter utama dari game tersebut. Dan game terlaris di PS2 adalah GTA San Andreas dengan lebih terjual dari 17 juta kopi. Dan untuk game yang terakhir rilis di PS2 adalah game sepak bola dari Konami yang berjudul Pro Evolution Soccer 2014 yang dirilis pada tanggal 8 November 2013. Walaupun PS3 sudah rilis di tahun 2006, PS2 masih diproduksi hingga 2013. Artinya lebih dari 13 tahun PS2 terus-terus dibuat oleh Sony. Ya bagaimana enggak? Game-gamenya tuh dibilang long lasting lah untuk dimainkan. Hingga pada saat ini juga game-game PS2 itu masih seru banget kok dimainkan. Ya nggak sih? Dan pada tahun 2013, akhirnya nih, Sony resmi menghentikan produksi PS2. Tepatnya ketika era di mana PS4 mulai diluncurkan. Walaupun sudah tidak diproduksi, PS2 tetap hidup di dalam hati gamer. Emulator PS2 dan remaster dari game-game klasik masih dimainkan hingga saat ini. Ya kan guys? Masih ada kok gue ngeliat di live stream tuh. YouTuber-YouTuber live stream gitu yang masih main GTA San Andreas kayak gitu kan, masih ada yang main game Bully, masih ada tuh.
Banyak juga nih gamer-gamer yang menyebut PS2 konsol terbaik sepanjang masa karena kombinasi harga yang terjangkau, jumlah game yang banyak, dan juga tentunya kenangan nostalgia yang tak pernah tergantikan. Jadi itulah kisah lengkap perjalanan PlayStation 2, konsol legendaris bukan hanya merajai dunia game, tetapi membentuk masa kecil jutaan orang dari suara board ikonik, kaset biru bajakan, memori card 8 MB, sampai malam panjang bermain Winning Eleven di rentalan. Bahkan banyak yang bolos kan tuh sekolahnya ke rentalan PS. Semua itu menjadi bagian sejarah dari PS2. Nah, kalau game PS2 yang paling berkesan buat kalian, apa nih? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys. Juga terima kasih banget nih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Thank you banget. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang terasa melelahkan. Hadapi semua dengan senyuman. Nama gue Dika. See you at next video. Bye.